Hutang 25T bikin pabrik tekstil Sritex angkat tangan. Kok bisa hutang sebanyak itu? Coba simak supaya kamu tetap up to date sama berita. Tidak berubah, yaitu tidak ada PHK. Saya rasa itu ya kawan-kawan ya, semua ya. Oke. PT Sri Rejeki Isman Terbuka Sritex, salah satu raksasa tekstil nasional, resmi tumbang pertanggal 1 Maret tahun 2025. Ribuan karyawan harus menelan pil pahit setelah di PHK massal akibat kebangkrutan perusahaan yang menanggung utang hingga 29,8 triliun rupiah. Keputusan Pengadilan Niaga Semarang pada tanggal 25 Januari tahun 2025 yang menyatakan Sritex Pilot menjadi pukulan telak, diperparah dengan penolakan kasasi oleh Mahkamah Agung. Ribuan buruh korban PHK, siapa yang bertanggung jawab? Sebanyak 10.665 buruh kehilangan pekerjaan dalam gelombang PHK massal ini. Gelombang pertama terjadi pada Januari tahun 2025, dengan 1.065 karyawan anak usaha Sritex Group terkena PHK. Kemudian, Februari tahun 2025 menjadi puncaknya dengan 9.604 buruh terpaksa angkat kaki dari perusahaan. Ironisnya, setelah pemecatan besar-besaran ini, Sritex lepas tangan. Kini, seluruh urusan pesangon dan hak karyawan menjadi tanggung jawab kurator, yang tentu saja belum jelas bagaimana kelanjutannya. Pemkab siapkan lowongan, tapi apa cukup? Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengklaim telah menyiapkan 8.000 lowongan kerja sebagai solusi bagi para korban PHK. Namun, apakah lowongan ini benar-benar sebanding dengan pekerjaan yang hilang? Apakah gaji dan fasilitasnya bisa menggantikan apa yang mereka dapatkan di Sritex? Atau ini hanya janji manis tanpa kepastian? Pemerintah gagal lindungi buruh. Di tengah narasi, pemerintah menjamin hak buruh. Fakta di lapangan justru berbicara sebaliknya. Kepailitan Sritex bukan hanya soal kegagalan manajemen perusahaan, tetapi juga bukti lemahnya kebijakan industri dan perlindungan tenaga kerja di Indonesia. Negara seharusnya hadir sebelum perusahaan sebesar Sritex runtuh, bukan sekadar muncul dengan janji-janji setelah ribuan buruh kehilangan pekerjaan. Sritex bukan perusahaan kecil. Jika industri sebesar ini bisa tumbang dan mem-PHK ribuan orang dalam sekejap, bagaimana nasib buruh di perusahaan lain yang lebih kecil dan rentan? Tanpa kebijakan yang benar-benar melindungi tenaga kerja, kasus seperti ini hanya tinggal menunggu waktu untuk terulang kembali.